どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita diawali dengan Latifah yang sedang menulis buku hariannya lagi. Dia menceritakan saat Rio kembali dan mengatakan bahwa Rio bertemu dengan 3 orang dari dunia lain. Satu di antaranya adalah orang yang dulu pernah disukai Rio dan satunya lagi adalah adiknya Rio. Latifah agak merasa cemburu. Tetapi sebagai adiknya Rio, dia akan selalu mendukung setiap keputusan Rio. Rio kemudian juga menyuruhnya untuk merahasiakan identitasnya sebagai orang Jepang kepada mereka. Dan sebagai adiknya juga, dia akan mematuhinya. Dan buku harian Latifah kemudian selesai. Kembali ke cerita sebelumnya, Latifah dan para penjaga lainnya sekarang sudah merasakan kehadiran Rio. Lalu mereka kemudian pergi ke sana untuk menyambutnya. Mereka kemudian menunggangi Ariel bersama Orpia, Sarah, dan Alma. Saat sudah melihat Rio, Latifah yang sudah tidak sabar kemudian langsung melompat ke arah Rio dari atas. Orpia kemudian menegur Latifah karena itu akan berbahaya. Rio kemudian memperkenalkan mereka dengan Miharu, Aki, dan Masato. Namun, Sarah, Orpia, dan Alma sempat kaget saat melihat Miharu dan yang lainnya memanggil Rio sebagai Haruto. Rio kemudian menjelaskan bahwa Haruto adalah nama samarannya saat di wilayah Stral. Rio perlu menggunakan nama Haruto karena di masa lalu dia pernah dijadikan kambing hitam untuk masalah yang tidak pernah dia lakukan oleh keluarga kerajaan. Dan Rio akan mendapatkan hukuman berat karena masalah yang bukan karena dia. Mempertimbangkan hal itu dan juga karena dia sudah menjadi buronan, hal itulah yang kemudian membuat Rio menggunakan nama samarannya sebagai Haruto. Sarah, Orpia, dan Alma kemudian sempat kaget karena ternyata Rio mengalami sesuatu seperti itu. Namun akhirnya mereka mengerti. Karena mengingat pertemuan pertama kali dengan Rio dan Latifah adalah ketika Latifah mencoba membunuh Rio. Rio juga mengatakan bahwa alasan dia merubah penampilan seperti warna rambut karena rambut hitam sangat mencolok di wilayah Stral. Kemudian Rio memperkenalkan Aisyah kepada mereka. Sarah, Orpia, dan Alma langsung menunduk untuk menghormati Aisyah. Namun kemudian dihentikan oleh Rio. Miharu dan yang lain nampak bingung. Namun kemudian Rio memberitahu bahwa di desa roh seperti Aisyah sangat dihormati. Dan kemudian mereka pergi untuk menemui para tetua. Di balai desa, mereka kemudian bertemu dengan Dryas yang kemudian menyapa Aisyah. Dryas datang ke sana karena merasakan roh tingkat tinggi yang menuju desa. Dan setelah bertemu dengan Aisyah, dia masih tidak tahu siapa sebenarnya Aisyah. Meskipun Aisyah adalah roh dengan tingkat tinggi. Kemudian setelah itu, mereka menuju ke lantai atas balai desa untuk berkumpul. Di sana, Aisyah dan Miharu serta yang lain disambut oleh para 3 tetua desa. Miharu kemudian berterima kasih karena telah menerima mereka. Setelah obrolan ringan selesai, Ursula kemudian meminta Rio dan Aisyah untuk tetap tinggal di ruangan, sementara yang lainnya pergi. Di ruangan itu, hanya tinggal 3 orang tetua, Dryas, Rio, dan Aisyah.
Mereka kemudian membicarakan tentang keanehan Aisyah yang tidak mengingat apa-apa tentang masa lalunya. Darius mengatakan seharusnya roh tingkat tinggi mempunyai ingatan dari saat mereka menjadi roh tingkat menengah. Karena yang tidak memiliki ingatan biasanya adalah roh rendah yang baru saja lahir ke tingkat menengah, karena mereka diibaratkan bayi yang beranjak ke remaja. Namun ternyata Aisyah berbeda. Di sini kemudian mereka mengasumsikan bahwa Aisyah mungkin terkena seperti amnesia setelah bangun dari tidurnya. Mereka kemudian memutuskan untuk mengawasi dan mencari informasi lagi di kemudian hari. Selanjutnya, mereka membahas bagaimana Rio bisa menggunakan bahasa lain dari dunia lain. Akhirnya, Rio akan mengatakan yang sebenarnya, namun dengan syarat bahwa mereka harus merahasiakannya. Mereka yang ada di ruangan itu kemudian bersumpah akan menjaga rahasia dari Rio. Rio kemudian menceritakan tentang saat dia masih kecil, di mana dia kemudian mendapatkan ingatan yang seperti kehidupan sebelumnya, dan itu berasal dari dunia lain. Tempat yang sama dengan Miharu dan yang lainnya. Rio juga mengatakan bahwa dia mengenal Miharu di dunia itu. Mereka tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian memikirkan cerita itu sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk mempercayai cerita dari Rio. Rio juga memiliki spekulasi bahwa ada kemungkinan ingatan itu datang padanya berhubungan dengan kontrak roh dengan Aisyah. Namun sayangnya Aisyah tidak mengingat apa-apa. Setelah itu, Darius bertanya, apakah Aisyah berspesialisasi ke semua jenis seni roh? Karena hal itu sangatlah langka. Di sisi lain, kelompok Miharu yang sedang berjalan di luar merasa kagum dengan keindahan desa roh. Mereka saat ini menikmati pemandangan desa sambil menuju ke rumah yang sudah disediakan untuk mereka tinggali. Saat mereka berjalan, warga desa roh melihat ke arah mereka. Sarah kemudian menjelaskan, mungkin hal itu karena mereka jarang ada tamu, dan terlebih mereka adalah manusia. Di antara kumpulan warga, kemudian ada dua anak muncul dan kemudian menghampiri mereka. Anak-anak itu adalah Vera dan Arslan yang kemudian memperkenalkan diri mereka. Vera dan Arslan sebenarnya ingin ikut dengan mereka, namun mereka harus menghadiri pelatihan bela diri mereka. Mendengar tentang pelatihan, Masato nampak tertarik. Namun, Miharu dan Aki ingin mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum Masato memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya, Miharu dan yang lainnya sudah sampai di rumah yang akan disediakan dan tempat yang akan mereka tinggali untuk sementara. Latifa kemudian menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat dia dan Rio tinggal sebelumnya. Sarah kemudian yang ada di sampingnya meralatnya. Karena lebih tepatnya tempat tinggal Rio, Latifa, Sarah, Alma, dan Orpia. Mendengar ini, Miharu, Aki, dan Masato menjadi kaget. Masato juga mengatakan kecemburuannya, yang kemudian dicibir oleh Aki. Saat mereka akan melanjutkan room tour, Latifa kemudian memegang Miharu, dan kemudian dia ingin mengobrol tentang pendapat Miharu tentang Rio. Miharu kemudian setuju, dan setelah room tour selesai, mereka akhirnya mengadakan pesta makan malam. Pada malam hari, mereka mengadakan pesta makan malam yang sangat meriah. Hal ini dilakukan untuk menyambung Aisyah, Miharu, dan juga yang lain. Banyak hidangan yang disajikan, dan juga banyak warga yang datang. Dan pesta dimulai dengan pidato Sildora yang memanggil Aisyah dan Darius. Dari arah pintu kemudian terbuka dan penampilan Aisyah dan Darius sedang berjalan muncul. Namun di tengah mereka ada Rio. Rio diapit dan pegangi tangannya oleh mereka sampai mereka mencapai panggung. Dan kemudian acara dilanjutkan dengan perkenalan Aisyah, Miharu, Aki, dan Masato.
Saat berlangsungnya pesta, para tetua dan Dryas mengobrol tentang keanehan Aisyah dan Ryo. Karena pada umumnya roh memiliki spesialisasi tertentu dan akan menjadi hal yang sangat langka jika mereka bisa menguasai semuanya. Ryo juga memiliki kemampuan untuk menekan semua jenis seni roh. Namun, Dryas yakin sebenarnya Ryo salah mengartikan tentang seni roh. Dan saat ini dia belum menemukan spesialisasinya. Dryas kemudian memutuskan untuk melatih Aisyah dan Ryo selama mereka ada di desa. Pesta berjalan cukup meriah dan akhirnya Ryo, Aisyah, Latifah, Sarah, Alma, Orpia, Miharu, Aki, dan Masato pulang. Dan mereka akan tinggal di satu rumah yang sama untuk sementara. Sementara itu, di kota Amande, kerajaan Galar, Liselot saat ini sedang menerima tamu penting dari kerajaan Beltrum. Mereka adalah Sakata Hiroaki, pahlawan yang dipanggil ke dunia 3 bulan yang lalu, dan juga 3 orang anggota keluarga kerajaan dan bangsawan kerajaan Beltrum, yaitu putri kedua Flora, Adipati Gustav Huguenot, dan bangsawan Roana Fontaine. Setelah makan bersama, mereka mengatakan tujuannya, yaitu meminta kerjasama dari Liselot untuk fraksi milik Duke Huguenot di wilayah Marquis Rodan. Liselot mengetahui beberapa informasi yang menyangkut kerajaan Beltrum, termasuk kekalahan mereka oleh Kekaisaran Proksia dan juga kemunculan keluarga bangsawan lama yang kemudian mendesak Duke Huguenot. Liselot kemudian menanyakan apakah sang pahlawan berada di sisi mereka, dan kemudian mereka menjawab benar. Liselot kemudian menyarankan mereka untuk bekerja sama dengan ayahnya saja jika mereka membutuhkan bantuan militer. Namun ternyata dukungan yang mereka sebut ternyata lebih ke bentuk finansial, dan Huguenot mengatakan bahwa kerjasama mereka akan menjadi saling menguntungkan. Liselot kemudian meminta pelayannya untuk memberikan kertas yang sudah berisikan perjanjian kerjasama. Ternyata sejak awal Liselot sudah memprediksi akan kejadian ini dan sudah mempersiapkan semuanya. Huguenot terkesan akan hal ini dan pihak mereka kemudian mempelajari lebih lanjut mengenai perjanjian yang sudah dibawa bersama dengan persyaratan kerjasama mereka. Kemudian Liselot mengizinkan mereka untuk menginap di wilayahnya. Lalu pada sore hari setelah Miharu dan lainnya tinggal di desa Roh, Ryo melakukan latih tanding bersama Sarah, Alma, dan Orpia di alun-alun dekat balai desa. Di sana juga ada para tetua desa, dan Uzumalah yang menjadi wasit. Sementara Miharu, Aki, Masato, Latifah, dan anak-anak desa lainnya menonton dari jarak yang aman. Sementara Aisyah saat ini berada di tempat lain bersama Dryas untuk berlatih. Pertandingan ini akan menjadi Ryo melawan 3 gadis, yaitu 1 lawan 3. Masato sempat salah sangka melihat jumlah lawan Ryo dan mengira bahwa Sarah dan yang lainnya tidak terlalu kuat. Namun, Arslan kemudian mengoreksinya. Sarah dan yang lainnya itu kuat, namun hanya saja Ryo terlalu kuat dan dia mungkin adalah yang terkuat di desa ini saat ini juga. Kemudian melalui aba-aba dari Uzuma, kemudian pertandingan pun dimulai. Sarah langsung bergerak cepat seperti menghilang menuju ke arah Ryo. Dia kemudian menyerang menggunakan belatinya, namun itu bisa dihindari oleh Ryo. Di balik Sarah ternyata ada Alma yang juga langsung menyerang Ryo menggunakan tongkatnya. Namun masih dapat juga dihindari oleh Ryo. Di sisi lain, Orpia kemudian menyerang Ryo juga menggunakan serangan seperti menembakkan banyak peluru. Ryo kemudian mencoba untuk menghindarinya, namun Sarah dan Alma menghentikannya dengan mengapungnya. Ryo yang tidak bisa mengelak lagi kemudian menendang tanah. Lalu kemudian dinding tanah muncul dan menahan serangan peluru dari Orpia. Ryo dan Alma kemudian beradu kekuatan dan kemudian Alma terpental. Lalu saat Ryo mau menuju ke arah Sarah, Orpia kemudian menyerang menggunakan peluru gundukan tanah
dan kemudian disusul juga oleh peluru air yang besar. Ryo lalu menghindar dan juga membelah peluru air menjadi dua menggunakan pedangnya. Alma dan Sarah yang kemudian melihat adanya kesempatan, mereka lalu menyerang Ryo secara bersamaan. Namun, mereka kemudian dikejutkan dengan pusaran angin kencang yang ada di sekitar Ryo, yang mana membuat mereka jatuh. Ryo kemudian mendekati Sarah dan mengarahkan pedangnya ke leher mereka. Akhirnya pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari Ryo. Pertandingan kemudian berakhir dengan meriah. Dan setelah itu, Uzuma juga meminta untuk latih tanding dengan Ryo. Miharu dan Aki tampak tertegun saat menyaksikan pertarungan. Namun berbeda dengan Masato yang melihat pertarungan dengan semangat api membara di matanya. Setelah semua latih tanding selesai, mereka kemudian kembali ke rumah untuk istirahat sambil makan. Mereka juga mendiskusikan pertarungan yang sudah dilakukan mereka sebelumnya saat melawan Ryo. Di tengah obrolan mereka, Masato tiba-tiba meminta Ryo untuk mengajarinya ilmu berpedang. Ryo sempat ragu, karena di dunia ini berpedang bukanlah olahraga, namun sesuatu untuk mempertahankan hidup dan juga sangatlah berbahaya. Ryo kemudian menyuruh Masato untuk meminta izin dulu. Setelah mendapatkan izin dari Miharu dan Aki, Ryo kemudian membawa Masato untuk latih tanding di alun-alun desa. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar tekad Masato. Tidak seperti latih tanding sebelumnya yang banyak sekali penonton, pertandingan ini hanyalah memuat sedikit penonton, yang mana hanya dari kelompok Ryo saja. Masato kemudian menggunakan perlengkapan bertarung untuk anak-anak. Aki nampaknya cukup cemas dan khawatir jika Masato terluka. Sarah yang di sampingnya kemudian menjelaskan bahwa ini adalah ujian untuk awal mempelajari seni berpedang, di mana instruktur akan memberikan pengalaman nyata dengan nafsu membunuh yang kuat. Setelah persiapan selesai, Ryo kemudian memperingatkan ke yang lain bahwa pertandingan ini akan tidak enak untuk ditonton dan sebaiknya mereka pulang saja. Namun, mereka semua memutuskan untuk menonton pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Ryo kemudian mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat. Masato yang ada di hadapannya langsung gemetar dan basah karena keringat. Tidak hanya Masato, tetapi juga para penonton yang melihat pertandingan juga gemetar setelah merasakan aura dari Ryo. Ryo kemudian memprovokasi Masato. Setelah mendapatkan provokasi, Masato kemudian berhasil bergerak dan kemudian mencoba menyerang Ryo. Namun Ryo menjatuhkan pedang Masato menggunakan perisai, lalu mengarahkan pedangnya ke leher Masato. Ryo lalu dengan tatapan dingin menyuruh Masato untuk mengambil pedangnya lagi, dan kemudian menyuruhnya untuk menyerang dia lagi. Dan hal ini berulang sampai 10 menit, sampai Masato tidak sanggup berdiri lagi. Latihan pertandingan pun selesai. Mereka kemudian menyemangati Masato karena telah berhasil melewati tes tersebut. Dan sebagai hadiah, mereka akan membuatkan makanan favorit Masato untuk makan malam. Di tengah obrolan itu, kemudian Ryo mendengar suara Aisyah. Ternyata Aisyah menggunakan kemampuan telepati yang baru saja dipelajari oleh Darius. Dan pada malam harinya, mereka kemudian mengadakan pesta makan. Para gadis kemudian memutuskan untuk pergi ke pemandian, sementara Masato sudah tidur karena kelelahan. Ryo berada di kamarnya, dan kemudian Aisyah mengobrol dengannya. Mereka kemudian membicarakan tentang pengetahuan roh yang sudah dipelajari oleh Aisyah dari Darius. Serta Aisyah ternyata menyadari tentang kegelisahan Ryo saat ini. Ryo merasa gelisah karena latih tanding bersama Masato tadi. Di dalam latihan tanding itu, Ryo ingin menunjukkan sisi jahat manusia, supaya mereka menjadi tidak naif dan bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun, Ryo masih juga khawatir akan respon mereka. Aisyah kemudian menghibur Ryo, sembari memberikan pelukan hangat kepadanya.
Di sisi lain, tepatnya di pemandian, Miharu memikirkan tentang bagaimana untuk berterima kasih ke Ryo. Dan kemudian para gadis lain mengajaknya mengobrol tentang Ryo juga, tentang kejadian hari ini. Yang mana Ryo hari ini terlihat sangat menakutkan. Mereka membahas bahwa ada ketakutan yang muncul ketika mereka melihat Ryo. Namun mereka berakhir pada kesimpulan bahwa Ryo adalah Ryo dan kebaikannya tidak akan berubah. Keesokan paginya, Ryo kemudian mengerjakan sesuatu di kamarnya dan mengurung dirinya sendiri. Sarah, Alma, dan Orpia juga pergi ke balai desa untuk mengerjakan urusan mereka. Sementara Masato, Aki, dan Latifah pergi bermain bersama Vera dan Arslan. Jadi, hanya meninggalkan Aisyah dan Miharu saja di dalam ruang tamu. Mereka berdua kemudian mengobrol bersama. Dan kemudian Miharu meminta saran Aisyah tentang bagaimana berterima kasih ke Ryo. Aisyah memberikan begitu banyak saran, yang mana apapun yang sebenarnya diberikan oleh Miharu, Ryo pasti akan merasa senang. Dan kemudian mereka berakhir membuatkan makanan kesukaan Ryo, yaitu nasi goreng omelet sebagai rasa terima kasih Miharu untuk Ryo. Saat makanan sudah selesai, ternyata Ryo turun ke dapur karena mencium aroma yang enak. Ryo kemudian mencoba makanan yang sudah dibuatkan Miharu dan mengatakan makanan itu sangat enak. Di sisi lain, Masato, Aki, Latifah, dan juga Arslan mengobrol tentang alasan mempelajari seni berpedang. Dan setelah melakukan obrolan yang panjang, mereka kemudian memahami alasan untuk dibutuhkannya menjadi kuat. Dan kemudian waktu telah berlalu selama 1,5 bulan. Kemudian Ryo mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Stalt untuk menemui seseorang. Orpia kemudian menanyakan tentang orang tersebut dan juga disusul pertanyaan-pertanyaan lain dari gadis lainnya. Ryo mengatakan bahwa dia akan menemui guru perempuannya dulu yang mengajar di akademi. Mendengar ini, kemudian Latifah menggoda gadis lain dengan mengatakan bahwa rintangan baru telah muncul. Dan akhirnya 2 hari kemudian Ryo berangkat bersama Aisyah. Mereka pergi dengan cara terbang dan berangkat dari alun-alun. Saat terbang kemudian Ryo melihat ke arah Miharu dengan senyum tipis. Dan kemudian terbang menjauh bersama Aisyah. Miharu yang ada di bawah kemudian juga memperhatikan Ryo dan Aisyah terbang dan mendoakan keselamatan mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.